Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan ya kuliah kita di mata kuliah pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun ya, limbah B3 yang sudah masuk ternyata baru di pertemuan ketujuh ya. Jadi kita agak ketinggalan dengan kuliah kita, tapi kita coba untuk kejar ya, mudah-mudahan uh, Anjing sampai ke ngajak lagi. pertemuan. Ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar terkait dengan hmm, aktivitas yang dilakukan di sumber ya, masih di sumber penghasil B3 yaitu eh, penghasil ya, yang kita sudah belajar kemarin mulai dari penetapan limbah B3, kemudian berbagai macam aktivitas pengurangan sebelum UTS ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyimpan penyimpanan limbah B3. Jadi ini adalah aktivitas terakhir yang dilakukan di sumber limbah. Yang nanti juga bisa dilakukan yang lainnya, misalnya pengolahan, penimbunan, gitu. Tapi aktivitas-aktivitas yang lain tersebut memerlukan izin, memerlukan izin dan eh, tidak diwajibkan untuk dilakukan. Gitu ya. Wajib untuk dikelola, ya, tetapi penghasil tidak diharuskan untuk melakukan itu, gitu. Jadi boleh diserahkan kepada pihak ketiga. Tapi pada saat melakukan pengurangan, penyimpanan, itu penghasil wajib untuk melakukan. Nah, kalau kita mungkin sering mendengar namanya adalah TPS ya, tempat penyimpanan sementara. Namun, sejak keluar PP 22 tahun 2021, tempat penyimpanan sementara tersebut sudah tidak lagi menggunakan nama tersebut. Ya. Jadi, digunakanlah nama tempat penyimpanan saja. Tidak pakai sementara. Oke, bagaimana dengan penyimpanan limbah B3 itu? Jadi masih bahasa regulasi di pasal 285 disebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3. Kemudian ada tambahan di Permen LHK 6 tahun 2021 tentang pengelolaan limbah B3 secara spesifik ya. Dia menjelaskan regulasi tersebut secara spesifik bicara tentang limbah B3. Jadi disebutkan di situ eh, yang kalau di pasal 285 PP 22 2021 disebutkan bahwa yang menghasilkan berarti sumber limbah. Tapi di Permen LHK 6 tahun 2021 disebutkan bahwa selain yang menghasilkan, sini ada menghasilkan, kemudian pengumpul, pemanfaat, pengolah, penimbun, wajib melakukan penyimpanan limbah B3. Karena limbah B3 ini perlu disimpan terlebih dahulu sehingga secara kuantitas dia tercukupi. Ya. Jadi ngolah limbah atau ngolah yang bahan-bahan yang lain, gitu ya, saat dilakukan pengolahan itu perlu ditunggu dulu sehingga kuota pengolahannya itu tercapai. Jadi tidak langsung dilakukan kira-kira gitu. Nah, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang tidak memiliki tentunya karakter yang sama, jenisnya berbeda, kodenya beda, nggak boleh dicampur. Nah, konsep ini tentunya selaras nih dengan konsep pengelolaan sampah. Jadi, sampah ingin dikelola, seharusnya sampah tersebut tidak dicampur. Maka dia dipilah-pilah, organik, anorganik.
Nah, begitu juga dengan limbah B3. Jadi limbah B3 diminta untuk dipisahkan berdasarkan kategori. Jadi kalau di UTS kemarin apa ini maksud dengan kode A sama kode B gitu ya. Banyak sekali yang nggak bisa jawab gitu ya. Jadi mungkin lupa gitu. Jadi ada akut dan kronis, gitu ya. Kategori satu, kategori dua, gitu ya. Mana yang akut, mana yang kronis kan dia sudah ada di tabel 1 lampiran 11 di PP 22 tahun 2021. Nah, untuk dapat melakukan penyimpanan ini, jadi di sini ingat ya, tidak ada lagi nama TPS. Sudah tidak digunakan nama istilah tempat penyimpanan sementara. Tapi dia menggunakan istilah tempat penyimpanan. Teman-teman semuanya, kalau ngerasa ada sinyal saya kurang bagus, tolong saya diinfo ya. Mudah-mudahan lancar semua. Nah, karena saya kebetulan lagi ada di lapangan, jadi agak sulit mungkin sinyal ya. Nah, tapi mudah-mudahan sih tidak terlalu terganggu. Gitu. Nah, untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3, setiap orang, ya, dimaksud tadi itu di halaman sebelumnya, itu harus memiliki standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan dalam nomor induk berusaha, sehingga proses perizinan dari aktivitas penghasil tadi, ya misalnya industri apa, gitu ya, produsen apa, gitu ya. Nah, ini ada di dalam bagian nomor induk usahanya. Jadi disebutlah integrasi, ya. Integrasi. Jadi dengan regulasi perizinan saat ini meminta semuanya terintegrasi. Kemudian tempat penyimpanan ini, TP ini, dia ada satu istilah baru sejak PP 22 2021 ini keluar, yaitu disebut sebagai RINTEK, rincian teknis. Nah, kalau dulu saat ada usaha ingin dibangun, kan harus ada AMDAL. AMDAL kemudian menghasilkan namanya izin lingkungan. Tapi karena regulasinya berubah, sudah tidak lagi menggunakan istilah izin lingkungan, maka turunan ke bawahnya itu ikut berubah. Nah, bagaimana sistemnya? Nanti teman-teman akan belajar di mata kuliah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, salah satu berefeknya dari perubahan regulasi tadi, jadi menjadi penting karena saat kita ngomongin teorinya, berarti kan kita harus perlu tahu hmm, kondisi update saat ini. Jadi kalau teman-teman nanti saat TA ternyata berubah lagi regulasinya, berarti secara aturan, secara kewajiban perusahaan tersebut juga akan ikut berubah. Jadi kita perlu update. Ya. Nah, saat ini dengan PP 22 tahun 2021 ini disebutkan bahwa kalau ingin buat tempat penyimpanan limbah B3, bukan kalau ya, tapi karena memang ada kewajiban harus membuat. Berarti harus dilengkapi dengan rincian teknis untuk dimuat dalam namanya persetujuan lingkungan PL. Ya, penghasil ada AMDAL, UKL, UPL, dan seterusnya. Nanti teman-teman akan belajar. Saya tidak menjelaskan secara detail. Intinya adalah saat punya TP, maka harus ada dokumen rintek. Dan rintek ini harus disetujui. Ya, ya disitulah permit nih, izinnya untuk keluar. Boleh nih, udah sesuai. Kalau tidak pakai izin seperti itu, berarti setiap orang bisa membangun TP-nya dengan seenaknya, tanpa harus standar, tanpa harus diawasi, tanpa dibangun dengan spesifikasi tertentu, standar tadi. Nah, bagaimana standarnya? Disebutkan di situ. Yang namanya standar penyimpanan limbah B3, yang pertama, supaya tidak tercecer kemana-mana nih, dia harus terlindung dari hujan dan tertutup.
Normatif lah, ya. Memiliki lantai kedap air supaya kalau ada potensi kebocoran dia nggak kemana-mana. Dilengkapi dengan simbol. Nah, nanti kita akan belajar juga tentang bagaimana simbol dan label dari limbah B3. Limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik. Ini sangat tergantung dari jenis limbah. Misalnya nih, limbah B3 berkategori korosif, maka dia tidak cocok untuk dimasukkan ke dalam wadah dengan tipe logam. Berarti harus dihindari dengan jenis logam. Berarti ya ada plastik, ya, ada jenis-jenis yang lain. Kemasan mampu menyimpan, mengungkung, ya, limbah B3 tetap berada di dalam kemasan. Pastilah namanya kemasan biar nggak tumpah, ya. Memiliki penutup, mudah untuk dipindahkan, untuk diangkut, ya. Kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, tidak rusak. Ini standarnya bagaimana menyimpan. Tapi ini masih umum, ya. Ini disebutkan di situ di pasal 51 Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Ini boleh dibilang masih agak umum. Nah, teman-teman semuanya dalam belajar penyimpanan limbah B3 itu ada 3 hal utama yang harus kita bahas, ya. Bagaimana tempatnya, bagaimana caranya, dan berapa lama waktu. Jadi, berapa lama waktu ini menjadi hal yang penting. Kalau kita punya limbah, kita boleh simpannya berapa lama. Ini hubungannya dengan tempat penyimpanan. Baru kita lanjutkan proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu apa? Kita kembali ke tadi, ya. Baru bisa melanjutkan proses berikutnya. Berarti ada waktu. Maksimal berapa lama ya menyimpan. Itu ada di sana. Karena kalau diminta untuk ngumpul, diminta untuk pengangkutan, kalau kuotanya secara volume dia belum memenuhi, maka belum bisa diangkut. Tapi saat batas tertentu, oh sudah nih, sudah 90 hari, sudah 365 hari, ini harus diangkut. Mau jumlahnya sedikit, mau jumlahnya banyak, tetap harus diangkut. Kalau tidak, berarti salah. Bisa. Berarti harus ada waktu tadi. Sebenarnya. Baik. Saya masih terhubung. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih Pak. Masih Pak. Oke. Tidak ada kendala putus-putus kan? Nggak ada Pak. Nggak ada. Lancar aja Pak. Tidak ada, Pak. Baik, yang pertama tempat penyimpanan. Bagaimana tempatnya, bagaimana caranya, bagaimana waktunya. Ya. Nah, kita akan masuk satu-satu. Ya. Satu-satu. Yang pertama adalah tempat penyimpanan itu seperti apa. Ya. Jadi tempat penyimpanannya tentunya harus bebas banjir. Ini secara teori, tidak rawan bencana alam. Karena apa? Yang disimpan ini kan sesuatu hal yang berbahaya. Jangan sampai ada banjir, ada bencana alam, ya. Ini malah mengganggu aktivitas yang ada di sekitarnya. Wah, limbah B3-nya kececer kemana-mana, gitu ya. Karena ada banjir. Nah, kalaupun ada yang namanya industri ini kan, dia sudah ada di dalam suatu tempat, ya, tidak bisa dipindah ke tempat yang lain. Ternyata di situ memang area banjir. Nah, diakomodir lah. Boleh tetap ada di situ tempat penyimpanannya, tapi harus direkayasa supaya pengelolaan lingkungan hidupnya tetap bisa jalan. PPLH, Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi lokasi penyimpanan ini tetap harus berada di wilayah di dalam penguasaan orang yang menghasilkannya. Nggak boleh titip ke tempat tetangga, industri lain di sebelahnya, nggak boleh. Harus di dalam tempat tersebut. Nah, nanti kalau harus ngangkut ke tempat yang lain, berarti dia akan melakukan proses pemindahan.
pengumpulan yang butuh izin. Jadi agak sulit lagi gitu ya. Jadi karena berhubungan dengan aktivitas perizinan. Nah, bagaimana tempat penyimpanan ini gitu ya? Jadi eh, fasilitas penyimpanan itu harus sesuai dengan karakteristik limbah B3. Dan kalau kita masih ingat, apa karakteristik limbah B3? Mudah meledak, mudah terbakar, korosif, reaktif, itu loh ya. Jadi harus cocok. Jangan sampai ada satu senyawa limbah B3 dia sangat bereaksi dengan logam, disimpan di dalam logam, maka kena logam dia akan malah membahayakan lingkungan sekitar. Nah, bentuk-bentuk fasilitasnya bisa macam-macam. Bangunan, ya, berupa bangunan, tempat penyimpanan, seperti rumah, begitu, seperti gudang, ya, atau tangki. Kalau memang isinya cocok untuk disimpan dalam tangki. Kontainer, silo itu seperti gambar ini ya. Kita sering lihat. Tempat tumpukan limbah, waste pile. Waste pile ini semacam tumpukan begitu ya. Kemudian di dijaga di sekitarnya. Nanti ada gambar. Waste impound, waste impoundment ya, atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau yang biasa digunakan satu, dua, tiga, empat, lima, lima jenis dari tempat penyimpanan. Nah, tempat-tempat penyimpanan ini kemudian diatur. Kan kita mengenal ada kategori satu, kemudian ada kategori dua. Ya. Ada kategori dua. Kategori satu ini yang seperti apa? Itu loh akut, kronis, gitu ya. Kategori dua ada sumber tidak spesifik, spesifik umum, spesifik khusus. Gitu. Nah ini ada tandanya. Kalau jenis bangunan itu untuk kategori satu oke. Sumber tidak spesifik oke, spesifik umum oke, spesifik khusus oke. Nah, lain semuanya oke kecuali untuk ini. Penumpukan limbah. Nanti kayak apa kita lihat ya. Kategori satu yang akut ini nggak boleh. Waste import juga nggak boleh. Kemudian sumber tidak spesifik, spesifik umum, spesifik umum. Nanti kita lihat seperti apa bentuk dia sehingga jenis limbah yang disimpan itu akhirnya coba untuk diatur juga. Diatur juga. Nah ini kita lihat. Nah ini contoh. Jadi waste pile itu ya, seperti ini. Jadi di bagian bawahnya ada seperti landfill lah, ya. Seperti landfill. Oh, limbah B3 itu oh disimpan di situ ya. Iya, bisa jadi perusahaan ini menghasilkan limbah B3 ini cukup banyak. Misalnya dia sebagai katalis. Katalis sekali pakai yang setiap reaksi produksi mereka menggunakan eh, bahan B3 ini. Ya. Sehingga setiap proses produksi dia akan dihasilkan dan akan menumpuk dan tidak bisa dipakai. Jadi kan jumlahnya banyak nih. Nah, biasanya yang padat-padat nih. Tapi tipenya dia tidak boleh kategori satu, kategori yang tidak spesifik tadi ya. Nah ini tidak spesifik, sumber tidak spesifik, dan spesifik umum. Itu nggak boleh. Pakai waste pile sama waste impoundment. Nah, dua-dua ini mirip dengan cara kerja landfill. Nah tadi jumlahnya cukup banyak. Jadi kalau di sini ada liner, membran, biomembran, ya. Kemudian dibatasi pakai tanggul, penghalang. Nah, waste impoundment mirip seperti landfill juga pakai liner, tapi dia punya sumber pantau air. Berarti ada kemungkinan dia ada potensi ya, ada potensi mencemari lingkungan sekitar. Hmm, lingkungan sekitar. Ini perlu dipahami dengan baik. Nah, bagaimana fasilitasnya? Di sini disebutkan, ini mulai agak-agak spesifik ya.
fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan itu harus kayak apa gitu. Nah, rancang bangunnya harus sesuai dengan karakteristik. Tadi di atas kan secara umum sudah itu ya. Harus sesuai dengan karakteristik, nggak boleh campur-campur. Luas ruang penyimpanan harus sesuai. Jadi sudah punya data mereka produksi berapa, sehingga didesain TP-nya berapa ukurannya, sehingga desain dan konstruksinya pun harus mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan tertutup. Nah, berarti tadi, kalau tadi waste impound sama waste pile, kalau dianggap berarti dia berpotensi saat terkena air, berarti dia harus diatapkan. Walaupun dia terbuka, berarti tetap ada atap. Ada atap yang menghindari air hujan yang masuk. Sehingga kalau air hujan tersebut, ya, air hujan tersebut, ya, kalau dia kena limbah tersebut, maka air hujan tersebut menjadi limbah B3 yang harus diproses dengan cara B3 cair. Wah kan repot. Hujannya banyak, kena limbah terus, limbahnya harus diolah. Biaya pengolahannya nambah. Mau ngolah sendiri nggak boleh. Harus diolah oleh pihak ketiga. Berarti atap itu harus. Sistem ventilasi. Jadi kalau sudah di atap, ya, berupa bangunan, dia harus punya sirkulasi udara yang baik. Jangan sampai udara itu berada tetap di dalam ruangan tersebut, sehingga ruangannya menjadi kedap dan bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan. Sistem pencahayaan, betul. Lantai kedap air dan tidak bergelombang. Bagian lantai dibuat melandai turun ke arah bak penampungan tumpahan. Dengan kemiringan paling tinggi 1%. Jadi 1% itu 1:100 ya. 1 senti dibanding dengan 100 senti. Jadi kira-kira kayak. Nah, untuk apa? Jika ada potensi kebocoran, maka air yang bocor ini akan tumpah ke bagian yang miring tadi. Jadi di sana dibuat saluran untuk mengumpulkan. Kalau yang dikumpulkan ini adalah cair. Lantai bagian luar bangunan dibuat agar hujan tidak masuk. Ya, pastilah ya, supaya air hujan tidak bergabung dengan limbah. Saluran drainase ceceran tumpahan limbah B3 dan atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpukan limbah B3. Ya. Kemudian bak penampung tumpahan itu ada dan dilengkapi dengan simbol B3. Nanti di bagian depan bangunan tadi ditambahkan simbol B3. Yang kita lihat. Mudah-mudahan ada gambar. Oh, ini tambahan ya. Tambahan. Jadi bentuk bangunan, kalau karakteristik mudah menyala, itu ada ketentuannya. Bisa memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdamping. Nggak boleh jadi satu. Kemudian jika bangunan penyimpanan limbah B3 dibangun terpisah dari bangunan lain, diberi jarak 6 meter. Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala. Konstruksi atap dibuat ringan dan mudah hancur bila terjadi kebakaran. Dan diberi penerangan yang tidak menyebabkan ledakan atau percikan api, percikan listrik. Jadi modelnya dibuat yang mendukung supaya yang disimpan ini tidak mudah menyala. Nah, mudah meledak ada juga. Ini mudah meledak. Bersifat reaktif, korosif, dan atau beracun. Jadi ada tambahan kategori untuk apa? Untuk tipe-tipe karakteristik yang dimiliki oleh limbah masing-masing limbah tersebut. Gitu. Oke, bagaimana gambar-gambarnya? Mudah-mudahan ada. Ini contoh. Ya. Jadi contoh rancang bangun fasilitas ini hubungannya dengan ventilasi. Ini cara yang bawah. Ini cara untuk
eh, menata, gitu ya. Mana pintu masuknya? Gitu. Jadi pintu gudang, dan dibagi area A, area B, ya, sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kemudian ada blok penyimpanan satu, blok penyimpanan dua, dan tiga. Kemudian ada gang ya antar blok yang nanti kalau misalnya penataannya membutuhkan forklift, ya. Berarti jarak A antar gang ini bisa masuk forklift. Kemudian yang C, ya, dia ada pintu sendiri. Kenapa dipisah? Karena C ini ada kemungkinan dia adalah yang mudah meledak, sehingga butuh yang namanya tembok tahan pintu. Nah, yang di bagian agak gelap ini adalah bak tanggul. Berarti kalau tadi kita sampaikan harus ada kemiringan 1%, jadi miringnya itu ke arah sini. Jadi ini kira-kira detail dari unit TP. Ya. Hmm. Jadi TP. Ya. Nah, selanjutnya apa gitu ya? Selanjutnya apa? Oke, sebentar ya. Nah, selanjutnya apa? Kalau tadi berupa bangunan, ya. Yang kedua berupa tangki. Uh, untuk menyimpan fasenya adalah cair. Berarti limbah yang dihasilkan B3 ini adalah fase cair. Jadi dibangun di atas permukaan tanah dengan kedap air, ya. Tangki atau kontainer harus terbuat dari cocok, ya, cocok, tidak mudah pecah, bocor, memiliki tanggul, terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung, dilengkapi dengan simbol bak penampung tumpahan wajib mampu menampung cairan paling sedikit adalah 110% dari total tangki atau kontainer. Jadi kalau dilihat nih ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam itu kan biasa tadi ya, sudah dari syarat-syarat umum tadi. Yang agak beda di sini, dia harus memiliki bak penampungan. Karena ya fase yang disebutkan adalah fase cair, ya, fase cair. Nah ini contoh ya, contoh dari penyimpanan berupa tangki. Jadi teman-teman melihat ya, kalau ini tangkinya, nah ini kelilingnya adalah tanggulnya. Jadi kalau dipotong, ya, potongan gitu, ini tangki, ini ada tanggul. Jadi kalau ini bocor, pecah, nah ini masih tergenang. Jadi pengamanannya harus luar biasa, ya, terhadap limbah yang termasuk dalam kategori limbah B3. Nah, selanjutnya apa? Ya, selanjutnya silo. Ya. Jadi beda tangki sama silo. Ya. Fase padat. Ya. Fase padat ukurannya ini. Jadi semacam apa? Tepung gitu ya, atau apa ya? Serbuk powder gitu, yang masuk kategori limbah B3 disimpan di dalam silo. Nah, yang agak berbeda adalah dia dibangun di atas permukaan dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah, serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian tekanan ataupun gaya angin. Oke. Jadi karena silo ini kan tadi di dari bawah kan dipompakan ya sehingga penuh ke atas. Kayak kita isi apa ya, eh, air lah ya di pencetan dispenser, mungkin ya dispensernya dari atas dia kan memberi tekanan. Jadi kekuatan pondasinya
jangan sampai melewat ya. Ini harus bisa menampung dibuat fondasi. Nah, di samping ini juga harus kuat, nah fondasinya juga harus kuat. Karena tadi dia bisa jadi dimasukkan dari atas atau dimasukkan dari bawah untuk menampung. Yang pasti dia memiliki gaya gravitasi kan, dia akan turun ke bawah sehingga dia harus mampu untuk menampung. Ya. Dibangun tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa input ke silo untuk menampung limbah B3 jadi terjadi jika terjadi ceceran. Jika pun terjadi ceceran, maka ceceran tadi termasuk limbah B3. Simbol tadi ya. Fasilitas penyimpanan berupa silo tidak termasuk silo yang digunakan dalam satu silo yang digunakan dalam satu rangkaian proses produksi. Jadi di dalam proses produksi mungkin sudah ada silo yang lain untuk kepentingan produksi. Oh, ini bahan bakunya lagi habis. Saya tak masukkan limbah B3 dulu ya. Ah, ini nggak boleh. Karena kalau sudah dimasukkan limbah B3, maka dia menjadi statusnya adalah limbah B3. Jadi serba salah ya. Nah, kira-kira gambarnya gimana? Nah, berarti tadi bangunan sudah, tangki sudah, silo sudah. Nah, berikutnya adalah waste pile. Nah, ini fasenya adalah fase padat. Jadi nggak boleh nih. Fasenya adalah fase cair. Kata kuncinya ada di mana? Dia memiliki saluran drainase di sekeliling tadi untuk supaya tidak bercampur ya antara air dan limbah yang dihasilkan. Memiliki tanggul di sekeliling paling sedikit 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari tumpahan. Memiliki fasilitas sumur pantau yang dibuat ya tadi ada yang dibangun di hulu sebagai kontrol, ya. Ada yang dibangun di hilir sesuai dengan pola aliran air. Nah, ini mirip seperti landfill, seperti TPA. Karena pada saat dibangun, dia harus diselidiki terlebih dahulu bagaimana pola air tanah yang ada. Nah, kolam-kolam penampungnya ya harus dibuat konsepnya adalah eh, apa, sangat kedap air. Ini 10 pangkat -7 ya. Ini sama seperti standar yang dipakai pada saat kita membangun landfill. Jadi kecepatan air masuk ke dalam tanah itu dia cuma diperbolehkan ya, 10 pangkat -7 ya, sentimeter per detik. Berarti 0,0007 kali lah. Oke. Kecepatannya sesentinya berubah sentinya berarti dia sangat lambat. Jadi potensi untuk bocornya menjadi lebih rendah. Nah, seperti ini. Jadi waste pile, ada tanggul, ada sumur pantau, itu waste. Nah, yang terakhir adalah waste impoundment. Nah, hampir mirip nih, punya tanggul. Nah, ini ada yang berbeda nih. Bangunan pelimpahan spillway untuk mengalirkan air yang berasal dari limbah D3 yang disimpan menuju kolam penampungan air. Oh, sumur pantau tadi sama. Gambarnya seperti apa? Nah, kira-kira gitu. Berarti dia yang berbeda ada di sini. Ada spillway. Spillway ini ya kalau terjadi kebocoran ya, di sini dia bisa masuk dan bisa menampung kalau terjadi hal-hal yang darurat. Nah, tapi ada tapinya nih ya. Di dalam regulasi disebutkan bahwa kalau
kita pakai waste file sama waste informan, itu harus dilakukan pengecekan kualitas baku mutu air limbah pada kolam penampung air. Nah, di situ dicek bahwa ada angka-angka yang tidak boleh melebihi ini. Karena tadi dia kapasitasnya besar, bisa jadi berbagai macam potensi pencemaran itu bisa terjadi loh di dalam sistem tadi. Nah, gitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya apa? Hmm, Tadi kita sudah bahas bagian yang pertama, yaitu tempat penyimpanan. Nah, berikutnya adalah bagaimana caranya. Gitu. Cara nyimpannya gimana? Nah, untuk membahas cara simpan ini, yang kita bahas adalah compatibility. Cocok nggak ya, gitu ya? Cocok nggak ya satu karakter dengan karakter yang lain? Jadi ada nanti ada diagram kompabilitas ya, sesuai dengan karakter. Yang pertama adalah cocok. Ya. Artinya satu karakteristik limbah B3 dapat dikelompokkan dengan karakteristik yang sama atau dengan karakteristik limbah B3 yang lain. Misal contoh, cairan mudah menyala dengan reaktif. Ini sama-sama sebenarnya. Ini boleh digabung. Boleh ada potensi digabung kalau lokasinya tidak memungkinkan untuk berpisah. Kan kita minimalis misalnya, tempat penyimpanannya itu tidak besar. Berarti kita harus coba cari kecocok-cocokan supaya tidak harus memisahkan mereka. Karena kalau dipisahkan, berarti harus ada tempat penyimpanan yang berbeda. Penyimpanan yang berbeda. Nah, kalau tadi pilihan pertama adalah cocok, maka boleh digabung. Yang kedua berarti ada pilihan dia tidak cocok dengan satu kelompok itu. Misalnya contoh beracun dengan cairan mudah menyala. Oh, kenapa Herdiana? Raise hand. Pak mau nanya Pak, kalau cairan yang mudah menyala itu gimana Pak? Maksudnya? Oh, karakter limbah B3 kan ada satu. Mudah menyala gitu karakternya. Jadi kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya yang disebut sebagai mudah menyala itu ini apa namanya? Apa temannya mudah meledak ini ya. Mudah terbakar gitu ya. Jadi pada suhu normal dia eh, bisa terbakar dengan sendiri. Jadi itu adalah salah satu karakter dari limbah B3. Meledak, menyalang, reaktif, ya, korosif, infeksius, itu karakternya. Nah, cara nyimpannya, kita akan melihat karakternya. Jadi saat dia punya karakter yang sama, artinya nih, mudah meledak, walaupun jenis limbahnya berbeda, tapi dia punya karakter yang paling besar adalah mudah meledak. Maka dia boleh dicampur dengan limbah lain, dengan nama lain, tapi punya karakter yang sama, sama-sama mudah meledak. Ini campur, boleh. Idealnya pisah satu-satu. Ini jenis A, ini jenis B, karakternya sama, nggak apa-apa, tapi tetap dipisah. Itu ideal. Nah, saat kita berbicara lapangan kan akan banyak penghambat. Ya. Salah satunya adalah luasan dari tempat penyimpanan. Jadi ada pilihan untuk menggabung atau memisah. Yang wajib untuk dipisah untuk kategori yang kedua, tidak cocok. Saat dia tidak cocok, nggak usah digabung. Karena akan menyulitkan. Kemudian apa? Yang ketiga, pilihannya boleh antara iya sama tidak. Gitu.
Terbatas misalnya artinya satu karakteristik limbah B3 dapat dikelompokkan dengan karakteristik limbah B3 lainnya, tetapi dengan volume yang terbatas. Misalnya ya, jenis A ini sedikit diwadahi dengan tempat sendiri, jenis B sedikit juga diwadahi tempat sendiri, dipisah tapi didekati. Sejauh dia tidak bereaksi antara satu dengan yang lain. Yang paling berbahaya ini kan mudah meledak sama reaktif. Wah, ketemu air langsung bus menyala gitu ya. Jadi meledak. Itu yang harus dipisahkan. Oke, baik. Selanjutnya adalah, nah ini C tadi, C tadi cocok, X adalah tidak cocok, T itu adalah terbaik. Misalnya contoh cara bacanya, cairan mudah terbakar. C, pastilah dia sesama cairan mudah terbakar bisa. Padatan mudah terbakar, boleh. Reaktif, boleh. Tapi yang mudah meledak dengan mudah terbakar itu nggak boleh digabung. Beracun dengan mudah terbakar nggak boleh digabung. Jadi kalau ini mungkin nggak harus lihat buku ya. Jadi karena kita nggak hafal juga. Tapi kalau teman-teman bisa hafal ya bagus gitu ya. Yang paling tidak bermasalah salah satunya adalah kalau dilihat nih, dia los-los saja itu ada jenis limbah apa nih? Karakter apa? Teman-teman bisa melihat nggak? Yang dia los saja, nggak ada masalah dengan jenis yang lain. Dia easy going. Jenis apa? Ada yang bisa tebak? Dia cocok hampir dengan semua ini, jenis karakter. Dia nggak? Ini mana orangnya? Masih ada orangnya kan di sini? Nah, cara masih di dalam cara. Berarti perlu dikemas. Jadi perlu dikemas. Kemasnya limbah B3 ini ya, limbah B3 ini drum, jumbo bag, tangki IBC, bukan ikan bakar Cianjur, tapi ada jenis tangkinya, kemudian kontainer. Nah, ini misalnya pakai drum. Drum itu boleh drum plastik maupun drum logam. Nah, biasanya kalau kapasitas drum itu sudah standar, itu 200 liter. Yang drum pada umumnya gitu, ukurannya pasti sama. Jadi, drum ini biasanya untuk nyimpan fase cair. Dan dia bisa ditumpuk beberapa tumpukan. Itu pakai drum. Nah, contohnya kayak gini. Saat disimpan, limbahnya banyak, limbah cairnya banyak, tapi ada label ya. Di depannya itu ada label, kemudian ditumpuk. Maka proses penumpukan ini membutuhkan alat berat. Forklift misalnya yang naik ya. Misalnya kalau kita lihat di beberapa retail besar ya, misalnya di mana ya, yang gudang-gudang kayak gini ya, IKEA misalnya. Mereka nyimpan barang-barangnya itu kan bertumpuk ke atas untuk ngemat space, hemat ruangannya tetap bisa dipakai. Jadi di bagian bawah display produk yang bisa dilihat oleh konsumen, di bagian atasnya untuk nyimpan barang. Itu untuk salah satu ciri, gitu ya, ciri menghemat space-nya. Nah, begitu juga dengan limbah B3 bisa ditumpuk. Nah, tapi ada tumpukannya, apa kapasitas maksimal tumpukan. Misalnya dengan gambar ini cuma boleh ditumpuk 3 ke atas ya. Jadi satu apa namanya paling dasar, ya. Terus kemudian dua apa 3 ke atasnya. Nah, bagaimana dengan jumbo bag? Jumbo bag itu seperti kain tapi dari bahan yang cukup kuat gitu ya. Nah, ini daya tampungnya 500 kiloliter sampai 2000 kiloliter untuk menyimpan dan mengangkut berbagai macam produk berbentuk butiran, serbuk, dan serpih.
Jadi dia bentuknya adalah datar, bukan cair. Ini kalau cair agak susah nih. Nah, pengangkutannya, pemuatannya dilakukan pada palet atau dengan mengangkatnya dengan bentuk loop. Jadi bisa di atas ya, ditaruh apa forkliftnya, ditarik terus ditumpuk begitu saja. Tapi tetap di bagian dasarnya tetap ada paletnya sehingga mengurangi terjadi kejatuhan ya. Jadi karena dia tidak sestabil si drum tadi, ya. Sehingga tumpukannya pun tidak boleh lebih dari dua, ya. Tidak lebih dari dua. Oke. Nah, ini tangki IBC. Tangki IBC ini seperti tangki plastik, tapi yang luarnya itu ada rangka besi. Ya, kadang kita lihat di jalan itu ada mobil pickup ya, mobil truk kah atau apa gitu ya, yang membawa tangki ini. Nah, ini bisa ditumpuk karena dia punya apa, lebih kuat ya, lebih kokoh dibandingkan dengan tangki biasa tanpa penguat besinya itu ya. Sehingga dia bisa ditumpuk begitu, tidak membutuhkan palet ya, tidak membutuhkan palet lagi di bagian dasar. Karena di alasnya itu sudah ada besi penyangga. Ini tangki IBC. Nah, karena ada penyangga tadi, dia maka agak cocok nih untuk fase cair. Boleh nyimpan fase cair. Jadi kalau diangkat ke perusahaan pengolah, ya dengan kemasannya itu diangkat. Karena kemasannya ini termasuk ke dalam limbah B3. Kemudian pakai kontainer, kontainer seperti ini, ya. Pasti menggunakan pompa yang disimpan juga fase cair, tapi berbeda dengan kemasan yang lain, jumbo bag, drum, kemudian IBC tadi, ya. Nah, kalau ini tidak dibawa dengan kontainernya, tapi kontainernya tetap disimpan di situ. Pengangkut nanti, pengolah, dia melakukan penyedotan. Jadi isinya saja yang diambil. Nah, kontainernya tetap tinggal dan melanjutkan proses pengumpulan untuk periode berikutnya. Jadi caranya macam-macam tadi ya. Ada pakai drum, jumbo bag, ya. Kemudian apa? Ada IBC, ada kontainer. Ya, ini bisa macam-macam tergantung dari jenis limbah yang di. Nah, apapun jenisnya, tetap minum teh botol bukan gitu. Tapi perlu eh, kemasan itu di labeling, ditandai dengan simbol label yang sesuai. Jadi ini label dan ini adalah simbol. Simbol itu menunjukkan isinya, ya. Label itu seperti ya nama penghasil, nomor, tanggal itu ditampilkan di dalam kemasan. Selalu dalam keadaan tutup rapat dan hanya dibuka jika akan dilakukan penambahan atau pengambilan limbah B3 dari dalam. Disimpan di tempat yang memenuhi persyaratan tempat penyimpanan. Nah, kalau kosong, ya, kemasan yang telah dikosongkan, misal nih, si perusahaan berkomitmen tidak menggunakan kemasan baru lagi, ya, tapi dia menggunakan kemasan yang lama. Jadi, kemasan tersebut, kalau belum diisi, menunggu waktu pengisian lagi, limbahnya, maka perlu dikasih label yang baru, yaitu label kosong. Oh, ini kosong. Contohnya kayak gini. Oh, ini kayak gini. Jadi ada label, ada simbol, ya. Kalau limbahnya bisa bergabung tadi, ya, berarti ada dua. Oh, ini ada karakter ini, karakter ini. Dan ini menunjukkan atasnya. Siapa tahu nanti ada sesuatu kondisi darurat, dia harus terguling, kemudian mau dibangunkan, mau diberdirikan lagi, ini bingung. Ini mau atasnya mana, bawahnya yang mana, gitu. Makanya dikasih label up ya. Nah, ini untuk yang kategori kosong.
Kosong artinya dia misalnya ya, dia pakai untuk beracun. Isinya sudah dibawa oleh proses pengangkutan, ya. Diproses di tempat lain. Nah, logo beracun ini di tetap ya, tetap ada tanda dia dikumpulkan dengan drum-drum beracun yang lain, dia siap untuk digunakan proses selanjutnya. Nah, ini bagian dari meminimalisasi limbah yang dihasilkan. Nah, simbol-simbolnya kira-kira begini. Dan mudah menyala, cairan mudah menyala tadi ya, pertanyaannya di siapa tadi? Herdiana ya. Misalnya kalau kita lihat ini di truk tangki Pertamina itu ada ya. Reaktif, beracun, korosif, infeksius, mudah meledak. Nah, ternyata penggunaan simbol-simbol ini ada aturannya. Disampaikan lewat Permen LH nomor 14 tahun 2013 tentang simbol dan label. Untuk apa? Supaya warna-warnanya, ukuran-ukurannya tidak sembarangan. Contoh, oh untuk alat angkut dia ukurannya ini. Untuk wadah di kemasan ukurannya ini. Ukuran, ya ukuran, kemudian ada sudut. Jadi tidak sembarang beli terus kemudian tempel. Jadi harus ada aturan. Sampai diatur warna-warnanya. Oh hitam, berapa nomor RGB-nya, gitu. Jingga berapa. Nah, kalau kita di dalam software desain kan ada angka-angka tersebut untuk menampilkan warna tertentu. Jadi tidak hanya merah, merahnya merah yang mana? Oh merah 25500, berarti merah yang seperti itu. Dan pasti ya komputer yang satu dengan yang lain karena menggunakan angka berarti dia akan sama. Nah, pengemasan limbah B3 tidak diberlakukan bagi, jadi tidak perlu dikemas, caranya tidak perlu dikemas, tidak perlu dimasukkan ke dalam jumbo bag, kontainer, drum. Kalau limbahnya itu spesifik khusus, nanti baca tabel di dalam lampiran 11, ada fly ash, bottom ash, mill scale, copper slag, steel slag. Itu nggak usah. Berarti dia sumber spesifik khusus sesuai dengan industrinya masing-masing. Di tabel berapa tuh? Tabel 3. Ya. Kemudian peralatan elektronik utuh. Kulkas, komputer, televisi nggak perlu diwadahi. Tidak berbentuk fase cair. Debu, dross. Dross itu apa ya? Nah, saya tidak paham. Nanti saya cari deh. Dross itu apa? Gram logam, logam ya, atau cacah. Itu tidak perlu dikemas dalam bentuk tadi, tidak diperlakukan. Oke, ini kayaknya slide-slide terakhir nih. Oh, tadi kita eh, sudah apa namanya waktu sudah apa tadi tempat sudah cara sudah maka yang terakhir adalah waktu. Nah, waktu-waktu ini diatur. Ada yang boleh disimpan hingga 90 hari. Kalau limbah B3 yang dihasilkan oleh suatu lokasi tersebut, macam-macam jenisnya, misalnya sudah teridentifikasi, itu sebesar 50 kilogram per hari atau lebih. Cuman boleh disimpan selama 3 bulan di dalam tempat penyimpanan. Itu adalah penyimpanan yang paling rendah. Nanti kalau keluar ujiannya, berapa lama waktu penyimpanan yang paling rendah? 90 hari, Pak. Maksimum. Tapi mau diangkut 30 hari boleh? Boleh. Maksimalnya saja yang diatur. Nah, kemudian ada lagi. Oh, boleh diangkut sampai 180 hari. Jadi 2 kali lipat. Bisa sampai 6 bulan. Kalau yang dihasilkan ternyata ada yang kurang dari 50 kilogram per hari untuk limbah B3 kategori 1 yang kodenya A. Nah, lihat lagi nanti apa itu kodenya A. Dan yang kedua, yang ketiganya, bisa sampai 1 tahun loh. Kalau kurang dari 50 kilo, tapi kategorinya adalah kategori B, kategori 2. Dari sumber tidak spesifik dan dari sumber spesifik umum. Bukan yang khusus. Bisa sampai 365. Ini ada lagi. Bisa sampai juga 1 tahun
untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Nah, bahkan ini 365 ini tidak lagi disebutkan angka. Berarti apa? Kalau dari sumber kategori 2, sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum, itu boleh disimpan. Kalau dia kurang dari 50 kilo, bisa disimpan sampai 365 hari. Tapi kalau dia sudah spesifik khusus, kategori 2 spesifik khusus, maka dia tidak dibatasi angka tadi. Boleh sampai 360. Nah, ini yang akan membedakan dengan regulasi sebelumnya yang PP 18 tahun 99, Junto PP 85 tahun 99. Kemudian berbeda lagi dengan PP 101 yang belum membedakan antara kategori-kategori yang dihasilkan. Ini adalah terkait dengan waktu. Membantu pengusaha untuk menghemat biaya pengiriman ke berbagai macam wilayah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa diikuti dengan baik.